Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Bustami Tasir, NPM 17640226. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsata Banjari, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil, dengan mata kuliah Matematika Teknik 1. Dosen pengajar Adi Surya STMT. Interpolasi adalah metode menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set discrete data-data yang diketahui. Interpolasi dengan pengertian yang lebih luas merupakan upaya mendefinisikan suatu fungsi dekatan suatu fungsi analitik yang tidak diketahui atau pengganti fungsi rumit yang tak mungkin diperoleh persamaan analitiknya. Masalah umum interpolasi adalah menyebarkan data untuk fungsi dekatan, dan salah satu metode penyelesaiannya dinamakan metode prinsip substitusi. Dalam mata kuliah metode numerik ada materi interval linear dan kuadratik. Persoalan interpolasi polinom mempelajari berbagai metode interpolasi yang ada untuk menentukan titik-titik antara dari n buah titik dengan menggunakan suatu fungsi pendekatan tertentu. Diberikan n ditambah satu buah titik berbeda dalam kurung x0, y0 dalam kurung x1, y1 dalam kurung xn, yn. Tentukan polinom Vn x yang menginterpolasi atau melewati suatu titik-titik tersebut sedemikian rupa sehingga y1 sama dengan Vn dalam kurung x untuk i dikurang 0, 1, 2 n nilai y1i dapat berasal dari fungsi matematika fx seperti 1n x sin x, fungsi Basel dan sebagainya. Sedemikian sehingga y1 sama dengan fx atau yi berasal dari nilai empiris yang diperoleh melalui percobaan atau pengamatan. Bisa kita lihat grafiknya tersebut di bawah. Interpolasi linear. Interpolasi linear atau interpolasi lanjar adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Misal diberikan dua buah titik dalam kurung x0, y0 dan dalam kurung x1, y1. Polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah persamaan garis lurus yang terbentuk. V1 dalam kurung x sama dengan A0 plus A1x. Grafik di bawah bisa kita lihat. Algoritma dan diagram alir interval linear. Algoritma interpolasi linear. Tentukan nilai x0, y0, x1, dan y1. Periksa apakah x0 sama dengan x1. Jika ya, maka kembali ke langkah 1 sebab nilai fungsinya tidak terdefinisi dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah 3. Masukkan nilai x. Periksa apakah min x0, x1 kurang dari x kurang dari mx. x0, x1. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lain. Jika ya, maka dilanjutkan langkah 5. Hitung v sama dengan y0 ditambah x kurang y0, y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0. Periksa apakah y0 dan sama dengan y1. Karena jika sama, maka akan diperoleh v sama dengan y0. Tulis hasil y sama dengan v. Diagram alir interpolasi. Interpolasi kuadratik. Misal diberi 3 buah titik data x0, y0, x1, y1 dan x2, y2. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk v2x sama dengan a0 plus a1x ditambah a2x kuadrat. Bila digambarkan, terlihat kurva polinom kuadrat berbentuk parabola seperti tunjukkan pada gambar berikut di bawah ini. Logaritma dan diagram alir interpolasi kuadratik. Untuk interpolasi kuadratik digunakan algoritma sebagai berikut. Tentukan nilai x0, y0, x1, y1, x2, dan y2. Periksa apakah x0 kurang dari x1 kurang dari x2. Jika tidak, maka kembali ke langkah 1 sebab nilai fungsinya tidak terdefinisikan dalam kondisi ini. Jika tidak, maka dilanjutkan ke langkah 3. Masukkan nilai x. Apakah min x0, x1, x2 kurang dari x kurang dari mx 0x1, 0x1, 0x2. Jika tidak, maka masukkan nilai x yang lain. Jika ya, maka dilanjutkan ke langkah 5.
Hitung F01 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0. F12 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Dan F012 sama dengan F12 dikurang F01 per X2 kurang X0. Hitung V sama dengan Y1 ditambah X dikurang XY. F01 ditambah X dikurang XY. X dikurang XY. F012. Apakah F012 sama dengan 0? Jika iya, maka persamaan yang dihasilkan linear. Jika tidak, maka persamaan yang dihasilkan merupakan persamaan kuadrat. Tulis hasil Y sama dengan V. Diagram alir interpolasi kuadratik. Kesimpulan, interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui. Di dunia nyata, interpolasi dapat digunakan untuk memperkirakan suatu fungsi, yang mana fungsi tersebut tidak didefinisikan dengan suatu formula, tetapi didefinisikan hanya dengan data-data atau tabel. Misalnya, tabel dari hasil percobaan. Interpolasi dapat juga diaplikasikan untuk pengelola citra digital, membuat kontur-kontur yang berguna dalam proses rekonversi. Ada berbagai macam interpolasi berdasarkan fungsinya, di antaranya adalah interpolasi linear, interpolasi kuadrat, dan interpolasi polinomial. Adapun berbagai metode dalam interpolasi antara lain metode Lagrange dan metode Newton. Kedua metode tersebut menggunakan fungsi polinomial untuk menginterpolasikan fx pada titik-titik yang diberikan. Oke, demikian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.